turuk al-wusul ila taqwa. Untuk sampai kepada takwa itu banyak jalan-jalannya. Di antaranya as-saum. Nah, di antaranya puasa ini pada bulan Ramadan ini. Adapun sifat atau ciri khas dari orang-orang yang bertakwa itu di antaranya ini yang dijelaskan di awal-awal surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Karena hanya orang-orang bertakwa yang mau menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidupnya. Adapun sifat orang-orang yang bertakwa itu diantaranya yang pertama, sifat mereka dia beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, berinfak, dan ittiba'ul Quran, mengikuti Quran. Ya, jadi infak itu hukumnya wajib. Infak itu wajib. Jadi infak itu wajib. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Agama kemarin itu, betul itu. Jadi maksud Pak Menteri itu bukan meremehkan zakat, bukan zakat itu tidak wajib. Zakat itu wajib, tapi jangan hanya mengandalkan zakat, itu katanya. Jangan hanya mengandalkan zakat. Harus berinfak, harus bersedekah. Karena infak itu wajib. Kan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa infak itu wajib. Allazina yu'minuna bil ghaib, wajib. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat, wajib. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berinfak itu juga wajib. Kalau tidak banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah, bagaimana cara kita untuk masuk surga? Ingin masuk surga itu ya banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah. Gimana caranya lagi? Nah, tapi orang kan salah paham dia, kata Pak Menteri Agama, zakat itu nggak wajib. Zakat itu wajib, tapi jangan hanya mengandalkan zakat. Itu maksudnya. Tengok orang-orang kafir di Eropa, di Barat tuh. Baik pegawai negeri, pegawai swasta, potong gaji itu entah 10%, entah 5% tuh. Untuk biaya kristenisasi di seluruh dunia ini. Umat Islam, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu dan surga yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allazina yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Yaitu orang yang berinfak baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Dia sempit, berinfak dia, bersedekah dia sesuai dengan kesempitannya. Lapang dia dalam kehidupan lapang, infak dia, bersedekah dia sesuai dengan kelapangannya. Dia sempit nih, berinfak dia, bersedekah dia kepada orang yang lebih sempit lagi dari dia. Nah, itu maksudnya. Berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi sifat daripada orang yang bertakwa itu yang dijelaskan di awal-awal surat Al-Baqarah ini, yang pertama, beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, berinfak, dan mengikuti Al-Quran. Ittiba'ul Quran, mengikuti Al-Quran. Nah, terus, seperti sekarang ini, Amerika dan Israel menyerang Iran. Bagaimana sikap umat Islam? Sikap umat Islam harus membantu Republik Islam Iran. Kalau ingin membebaskan Palestina, ingin mengusir orang Israel dari Palestina itu, sekarang inilah saatnya. Kan orang-orang kafir itu kan bersatu sekarang. Bagaimana caranya mengusir supaya Palestina itu dikosongkan, Gaza itu dikosongkan. Jadi pembunuhan massal oleh Israel selama ini. Siapa yang membela Palestina itu? Republik Islam Iran. Kan Iran itu dulu dikuasai oleh Muhammad Reza Pahlavi. Muhammad Reza Pahlavi ini dia berkawan sama Amerika, akrab sama Israel. Terjadi revolusi Islam. Lahirlah Republik Islam Iran. Maka pada saat itu Republik Islam Iran ini bermusuhan sama Amerika, bermusuhan sama Israel. Jadi di kawasan Timur Tengah itu hanya Republik Islam Iran ini yang tidak mau tunduk kepada Amerika, yang tidak mau tunduk kepada Israel. Nah, sementara Amerika ini kan tugasnya melayani kepentingan Israel. Bantainya kaum muslimin di Palestina itu sama orang-orang Yahudi, orang Israel.
Diambilnya daerah-daerahnya. Ini namanya menjajah. Nah, siapa yang menolong perjuangan Palestina? Ada negara-negara Arab. Nggak ada. Republik Islam Iran itu yang membantu Palestina itu dari dulu. Yang membantah, yang suka melawan sama Amerika itu hanya Iran. Kalau yang lain-lain itu kan tunduk patuh sampai nawatona, kami dengar kami patuh kepada Amerika. Semuanya tuh kan. Nah, makanya diserang oleh Amerika, diserang oleh Israel. Tujuannya apa? Untuk mengganti rezim. Digantikan rezim yang tunduk kepada Amerika. Apabila ini terjadi, berbahaya. Otomatis seluruh Timur Tengah itu sudah dikuasai oleh Israel. Nah, sekarang ini Iran ini yang menjadi duri dalam daging bagi Israel. Kalau bisa ditundukkan Iran ini seperti negara-negara Timur Tengah yang lain, itu udah aman. Aman tuh Israel tuh. Semakin merasa ya orang Palestina tuh. Orang Gaza, orang Palestina tuh. Semakin merasa ya orang Palestina tuh. Al-kufru millatun wahidah. Orang kafir tuh dia millatun wahidah, satu, dia bersatu. Dia apabila umat Islam ingin memerdekakan Palestina, ingin membebaskan Masjidil Aqsa, sekaranglah umat Islam itu untuk bersatu. Bersatu sama Iran. Kemarin dibombardir orang tidak bersenjata, rakyat, wanita, anak-anak, perempuan, orang tua, di bumi hanguskan oleh Israel. Sekarang diserang sama Iran. Melegakan hati orang-orang mukmin. Makanya bantu Iran tuh. Kalau ingin membebaskan Palestina, ingin membebaskan Masjidil Aqsa, sekarang ini kesempatan nih. Umat Islam bersatu. Tapi dia Syiah, dia sesat, dia mencaci maki para sahabat. Syiah itu puluhan faksinya tuh. Ada 20 faksi itu Syiah itu. Ada yang hulu, ada yang berlebih-lebihan, mutasyadid, yang ekstrimnya. Yang ekstrimnya tuh, yang hulunya tuh, yang berlebih-lebihan tuh dia mencaci-caci para sahabat tuh. Nah, semua Syiah seperti itu. Orang Sunni kan ada juga yang hulu, yang mutasyadid. Itu kan kerjaan orang-orang kafir untuk mengadu domba, untuk memecah belah umat Islam. Dulu waktu Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa dulu, itu disatukannya tuh orang Sunni Syiah. Orang Sunni Syiah bersatu pada waktu itu di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Syiah itu sesat, Syiah itu mencaci maki para sahabat. Iya, tapi itu kan yang hulunya, yang melesetnya. Enggak semua Syiah seperti itu. Kan Syiah dari dulu ada nih, dari dulu. Dari zaman sahabat dulu udah ada Syiahnya. Masalah politik nih. Ada yang pro Ali, ada yang pro ini. Itu yang mendirikan Universitas Al-Azhar di Mesir itu kan orang Syiah di masa Daulah Fatimiyah dulu. Didirikan oleh Jauhar As-Singli, diperintahkan oleh Khalifah Daulah Fatimiyah waktu itu. Nama khalifahnya Al-Mu'iz Lidinillah. Nama khalifahnya itu Al-Mu'iz Lidinillah. Orang Syiah yang mengagungkan, yang menguatkan, yang memuliakan agama Allah. Itu arti nama khalifah. Orang Syiah. Islam dia tuh. Namanya aja Al-Mu'iz Lidinillah. Kan banyak sekte-sekte di dalam Islam. Ada Sunni, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Syiah, ada Khawarij. Sultan Qaboos di Oman tuh yang memediasi perundingan antara Iran dan Amerika itu kan Oman. Itu negara Khawarij tuh. Oman tuh itu negara Khawarij tuh. Khawarij yang moderatnya, Khawarij Ibadiyah namanya. Negara Khawarij. Jadi ada negara Syiah, itu Republik Islam Iran, ada negara Khawarij, Khawarij yang moderatnya, yang di Oman, Sultan Qaboos Oman tuh. Ada negara Sunni inilah kita-kita nih yang meleset-meleset nih. Yang tunduk di bawah Amerika ini negara Sunni itu. Kenapa kita nggak marah-marah kepada Oman, negara Oman, Khawarij? Kenapa nggak marah-marah kita sama dia? Khawarij itu kafir aja orang semua sama dia. Dia aja Islam tuh. Nah, itu negaranya, negara Oman. Bukan Yaman, Oman. Sultan Qaboos, Khawarij Ibadiyah, Khawarij yang moderatnya. Nah, di Iran ini Republik Islam Iran. Nah, dia Syiah. Dia ingin bikin seperti Daulah Fatimiyah dulu. Dibentuknya wilayatul faqih sistem pemerintahan. Sistem pemerintahannya sekarang ini wilayatul faqih. Dia ingin membentuk seperti Daulah Fatimiyah dulu. Kalau akidahnya tentu berbeda dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu Taimiyah ditanya, mana yang mantap, Yahudi atau Syiah? Dijawab oleh Imam Ibnu Taimiyah, mantaplah Syiah lagi. Syiah itu walau bagaimanapun, mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah,
Tetapi menurut keyakinan mereka, itu yang diinginkan, itu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Beda dengan orang kafir yang benar-benar kafir, orang Yahudi ini. Syiah itu walau bagaimanapun, mereka termasuk ahlul kiblah. Kiblatnya ke Ka'bah juga, sama sama kita. Mereka sholat, mengadakan MTQ, musabaqah tilawatil Quran tingkat internasional di Iran itu sering tuh adu doa ayatullah Khomeini itu situ. Mana pula pernah Donald Trump mengadakan musabaqah tilawatil Quran di Amerika itu. Ini masalah keberpihakan ya. Kita berpihak kepada Israel Amerika atau berpihak kepada negara Islam Iran. Kalau negara Islam Iran ini jatuh nanti digantikan oleh boneka Amerika, itu udah payah Timur Tengah. Nah, tapi Syiah itu kafir, dia bukan Islam. Kalau bukan Islam, kenapa dia masih bisa melaksanakan ibadah haji setiap tahun ke Makkah? Di dalam surah At-Taubah itu dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu, innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Fala yaqrabul masjidil haram ba'da anhum haza. Maka tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Setelah turun ayat ini, orang musyrik itu najis. Dia tidak boleh lagi masuk ke Masjidil Haram ini, mendekat ke Masjidil Haram ini. Nah sekarang Iran haji nggak dia setiap tahun? Haji dia setiap tahun. Boleh dia masuk. Berarti kan Islam dia tuh. Bahkan salah satu menteri di kerajaan Arab Saudi sekarang ini ada yang Syiah dia. Jadi Syiah yang menjelek-jelekkan sahabat tuh itu memang ya ada itu Syiah yang melesetnya tuh. Itu Syiah yang ekstrimnya tuh. Tidak semua Syiah seperti itu. Jadi pukul rata semuanya. Tapi Iran menyerang negara-negara Arab bukan Iran menyerang negara-negara Arab. Iran itu menyerang pangkalan militer Amerika yang ada di negara-negara Arab itu. Ada pangkalan militernya di Qatar, di Bahrain, di Arab Saudi, di Abu Dhabi, di Kuwait. Itu yang diserang. Hebatnya, jahatnya Amerika. Itu bodohnya negara-negara Arab ini. Mau aja dia negaranya dijadikan pangkalan militer. Akhirnya, siapa yang korban? Rakyat sipil Sunni kan? Siapa yang salah duluan? Yang salah duluan orang kafir. Ini Amerika Israel. Dia menyerang dulu waktu terjadi perundingan. Perundingan itu tidak boleh memproduksi senjata nuklir. Yang kedua, ini yang paling berat, yang nggak mau Iran tuh. Harus tidak boleh memproduksi senjata rudal balistik tuh. Iran itu nggak mau dia. Lagi terjadi perundingan tuh, datang kapal induknya ingin melakukan penyerangan sana. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka ini merobek-robek hukum internasional. Kalau Iran udah dibikinnya surat ke PBB. Kami nanti kalau diserang sama Amerika, nanti pangkalan-pangkalan militernya itu jadi sasaran jaksa tuh kami serang. Udah dikasih tahunya sama PBB. Amerika dia percaya diri dia. Orang negara-negara Arab ini mau pula dia dengan jaminan nanti kami bantu penyerangan. Ternyata enggak. Israel ini hancur nanti. Hancur nanti Israel. Diserang sama rudal-rudal Iran tuh. Nah, itu baru Fatah, berarti belum nanti ada Sifin, rudal Sijil, Khaybar, belum lagi itu hancur nanti itu. 8 tahun berperang sama Iran bisa ya bertahan. Memang sebuah negara berdaulat dia. Beda sama negara-negara Sunni ini menjadi boneka-boneka Amerika. Jadi kalau ingin memperjuangkan, memerdekakan Palestina, inilah saatnya. Kan dibalaskannya sakit hati kita nih oleh Iran nih. Sakit hati kita. Apa yang kita lakukan saudara-saudara kita di Palestina dibombardir oleh Israel. Sekarang dibalas sama Iran. Lega kita. Jangan menyalah-nyalahkan Iran. Didoakan Iran tuh. Republik Islam Iran. Ya, tapi akidahnya beda sama kita. Ini bukan masalah akidah, ini masalah geopolitik internasional nih kaji kita ini. Masalah politik internasional. Apabila kalah Iran ini nanti nih digantikan sama Amerika bonekanya. Udah jadi boneka semuanya di Timur Tengah. Ah, Syiah itu sesat. Syiah itu dulu Salman Rushdie mengatakan menghina-hina Al-Quran. Al-Qurannya katanya ayat-ayat setan, bukan kalam Allah, tapi perkataan setan. Diam aja semua pemerintahan Sunni ini, pemerintahan Arab nih. Republik Islam Iran yang mengeluarkan pernyataan sekian juta dolar bagi siapa yang bisa membunuh Salman Rushdie. Nah itu